Baiklah, perkenalkan nama saya di sini Mikael Jeremia Simajunta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang di daerah sekitar. Di sini saya berada dengan Ibu siapa, Bu? Marawida, Dengan Ibu Marawida. Ibu di sini sebagai pengusaha apa, Bu? jualan sarapan pagi. Jual sarapan pagi. Kalau untuk di sini Ibu sudah berapa lama, Bu, berjualan? 2 bulan. Baru 2 bulan, Bu, ya. Kalau untuk modal awal kira-kira berapa itu, Bu? Sekitar 300.000. 300.000 untuk modal awal, ya. Apakah Ibu punya pegawai, Bu? Kosong, Bu, ya, nggak punya pegawai. Kalau biaya sewa di sini itu gimana, Bu? Apa punya sendiri? Nyewa. Nyewa, Bu. Itu berapa, Bu, kalau untuk biaya sewa? 1 bulannya 1 juta. 1 bulan 1 juta. Oke. Omset perharinya itu berapa, Bu? Omset harinya berkisar 160-170. 160-170 untuk seharinya, Bu. Kalau per bulannya bisa dihitung? Hitunglah 170-an kali 30 gitu ya. 10 hari. Kali sebulan ya. Kalau keluh kesah Ibu dalam berjualan ini apa Ibu, Bu? Tidak ada, happy, bawa santai, Bu, ya. Kalau kami boleh tahu, Bu, apa pesan dan saran Ibu untuk pebisnis yang pemula, Bu? Untuk mahasiswa, kalau saran saya nih ya, jangan mencari kerja, tetapi bukalah usaha sendiri. Usaha sendiri, Bu, ya. Itu saran dari saya. Saran dari Bu, ya. Jangan tamat kuliah mikir cari kerja. Buat usaha sendiri, Bu, ya. Bikinlah usaha sendiri, walaupun kecil-kecilan. Ya, Bu. Mungkin itu saja, Bu, yang baik boleh saya tanyakan, Bu. Sebelumnya terima kasih, Bu, ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Mikael Jeremia Simajunta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelatih olahraga, yaitu kalau boleh tahu siapa namanya, Bang? Nama saya Bima dan saya adalah seorang pelatih dari bela diri Tarung Derajat. Sebagai pelatih Tarung Derajat, apa modal yang awal bagi Abang untuk memulai sebagai pelatih, Bang? Kalau untuk saya kan kalau di Tarung Derajat itu tempat latihan itu namanya satlat, satuan latihan. Dan yang pertama itu yang pasti itu harus punya tempat. Nah, dan kemudian yang kedua itu yang paling penting menurut saya itu sebagai seorang pelatih kita harus mempunyai pengalaman agar nanti kedepannya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi murid yang kita latih. Mungkin itu, Bang, untuk modal. Untuk Abang sudah berapa lama menjadi pelatih, Bang? Untuk menjadi pelatih di tempat latihan saya atau di satlat saya sudah menjadi pelatih sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun ke belakang. Untuk jumlah orang yang Abang latih kisaran kira-kira ada berapa, Bang? Untuk jumlah murid atau siswa yang saya latih ada sekitar 20 orang dan itu beragam dari jenjang SMP sampai SMA. Mungkin itu aja. Untuk lokasi itu tempat latihannya ada di mana, Bang? Kalau untuk lokasi satuan latihan kami itu ada di GOR. Jadi nama satuan latihannya itu adalah Satlat GOR Paduka Berhala. Itu lokasinya itu di halaman gedung badminton di GOR Sabak. Kalau untuk itu lokasinya itu biayanya gimana, Bang? Itu ada sewa kah atau sudah punya pemilik pribadi atau gimana itu? Sebetulnya itu juga nggak sewa dan juga bukan milik pribadi. Tapi itu kan saya ini pelatihnya meneruskan dari pelatih sebelumnya. Jadi saya juga kurang tahu itu sejarahnya bagaimana. Tapi mungkin antara penjaga gedung badminton itu dan pelatih yang sebelumnya itu mungkin sudah ada kesepakatan tentang lapangan itu. Tapi setahu saya itu tidak sewa dan juga bukan milik pribadi. Kalau untuk omset hariannya itu gimana, Bang? Ataukah ada penghasilan harian atau bulanan atau gimana itu? Kalau untuk omset sebetulnya ini tidak bisa disebut omset, tapi kan setiap siswa itu kami wajibkan untuk membayar uang kas. Jadi nanti uang kas itu nanti diputar kembali untuk membeli peralatan untuk menunjang latihan, seperti membeli sarung tangan ataupun membeli headguard. Kemudian nanti uang kas itu nanti misal ada keperluan mendadak atau ada teman yang sakit itu bisa juga untuk menjenguk. Dan juga nanti uang kas nanti itu bisa, nah kan kalau latihan bela diri itu kan pasti punya seragam. Nah jadi uang kas nanti bisa membantu untuk mungkin ada murid yang mau ingin beli seragam tapi uangnya belum cukup, nah nanti bisa dibantu dengan uang kas tersebut. Untuk keluh kesah Abang sebagai pelatih, apakah ada kesusahan atau gimana ya?
Nah, tadi kembali lagi tadi ke pengalaman. Jadi seorang pelatih itu membutuhkan pengalaman. Jadi kalau untuk keluh kesah sebetulnya tidak ada. Paling ya kalau untuk siswa itu kan beragam. Ada yang menangkapnya cepat, ada yang menangkapnya lambat. Tapi itu kan hal yang wajar. Makanya dari itu sebagai seorang pelatih kita harus bisa memilih teknik yang tepat untuk cara yang tepat untuk mendekati siswa. Misalkan siswa SMP, murid yang umurnya masih SMP dengan yang SMA itu kan beda cara pendekatannya. Jadi kita sesuaikan, begitu. Bagaimana pesan dan saran Abang misalnya kalau ada anak-anak yang ingin menjadi pelatih juga seperti Abang? Untuk pesan dan saran menurut saya yaitu yang pertama harus siap untuk pengalaman ya, agar bisa menghadapi siswa yang nanti akan kita latih. Kemudian pesan dan saran untuk saya, kalau melatih itu kita harus benar-benar, karena nanti apa yang kita latih itu akan kita tanggung jawabkan. Jadi kalau kita nanti ngelatihnya yang salah, seandainya murid kita nanti juga menjadi pelatih ke depannya, nanti dia juga mengajarkan yang salah ke selanjutnya. Jadi menurut saya pesan dan saran yaitu sebagai seorang pelatih kita harus betul-betul, kita harus yakin diri kita betul dulu baru kita menyampaikan ke murid kita. Mungkin itu. Baiklah, sekian dari saya Bang. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya.